Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani Eka Saputri dalam Mata Lokal Memilih. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber bernama Pak Fathullah. Beliau adalah DPC PKB Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat siang, selamat sore. Iya. Assalamualaikum kepada para pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Fathullah telah hadir di studio Tribun Jatim Network ini untuk program Mata Lokal Memilih ya Pak ya. Dan Tribuners, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang strategi PKB Kota Malang usung Bacalek Milenial. Oke, Bapak, ini kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Ya, monggo. Iya, dan pada beberapa bulan yang lalu ya Pak ya, ini kan PKB Kota Malang telah mendaftarkan 45 bacalek ke KPU Kota Malang. Betul, ya Pak ya. Ya. Dari 45 bacalek PKB ini ada 30% didominasi oleh kaum hawa atau kaum wanita ya Pak ya, dan 60%-nya didominasi oleh kaum milenial. Dan mengapa Pak ini lebih banyak mengusung milenial, anak-anak milenial dibandingkan yang lebih tua? Apakah ini strategi dari PKB untuk meraih kursi 12 di pemilihan legislatif 2024 ini Pak? Baik, saya kira gini ya. Kenapa kok banyak milenial? Kita tidak ada dikotomi tokoh tua atau tokoh muda. Tapi kita memang membaca kondisi dan perkembangan zaman. Ini kan ada bonus demografi ya, sehingga itu ya. Tetapi begitu kita memberikan informasi pertama secara tertutup siapa yang mau mendaftarkan caleg, terus setengah tertutup, terus terbuka. Itu ternyata saya amati kok ini banyak yang anak-anak muda, udah terima aja lah. Terima gitu. aja. Sehingga memang kita berpikir ke sana, tapi saya belum tahu apakah anak-anak muda itu betul-betul ngeh atau apa kepada partai ya. Ternyata saya lihat, bahkan ini ada yang masih non sewu, ada satu yang gagal kurang 6 bulan umurnya itu. Umurnya 21 kan minimal. 21 ya. Itu dia masih kuliah di UB sana ya. Itu dia udah mau daftar. Semangat betul. Orang tuanya telepon saya begini-begini. Begitu dihitung, umurmu kurang 6 bulan pada saat pendaftaran. Satu yang mengundurkan diri, bukan mengundurkan diri ya. Terpaksa tidak bisa dilanjut karena umurnya saat pendaftaran ke KPU itu kurang 6 bulan, umur 21. Dan yang lain baru saja wisuda dan lain sebagainya. Ada yang baru sedang proses S2. Proses S2. S2 itu banyak sekali. Nah, ini akhirnya saya bersyukur. PKB ini betul-betul partai yang diminati oleh semua kalangan lah. Aslinya yang bikin kan orang tua. Ternyata Gus Dur bikin kan tidak untuk kita, tapi untuk bangsa. PKB didirikan oleh Kiai, oleh NU, tapi dipersembahkan kepada bangsa. Tidak pandang agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Ini terbukti setelah 25 tahun reformasi, sekarang PKB mulai diminati ya, mungkin melihat sosok ketumnya atau bagaimana. Ketumnya kan masih awet muda itu ya. Jadi diikuti anak-anak muda, salah satunya. Tapi sekaligus memang angan-angan saya sebagai ketua DPC menginginkan ada kader-kader muda yang paham tentang politik. Sebab apa? Selama saya menjadi pengurus, menjadi aktivis, ini dari hari ke hari, ini kok pikiran orang melihat politisi ini kok seperti ini gitu ya. Kok seperti ini, sehingga iya harus apa yang saya lakukan ya. Kalau ini merambah kepada generasi muda, terus siapa yang ngatur negara? Sementara konstitusi ini adalah yang mengatur pemerintahan dan membuat kebijakan itu adalah politisi. Dan politisi itu berangkatnya juga dari partai politik. Walaupun dia ada di eksekutif, tapi tidak bisa lepas dari partai politik. Misalnya, saya mau nyalonkan independen. Fakta di lapangan, calon independen itu banyak yang gagal.
Banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Baru kalau melalui partai politik. Nah, ini yang belum tersosialisasikan kalau negara republik ini harus ada partai politik. Kecuali negara kerajaan ya. Dulu kan panjang ceritanya Indonesia merdeka. Ini mau ada kelompok bikin ini. Kalau kita lihat sejarah masa lalu, Indonesia bukan negara republik kan? Kerajaan. Setelah kerajaan ya dijajah juga yang jajah kerajaan. Terus setelah merdeka kok jadi begini gitu lah. Ini yang saya mengacungi jempol kepada saya takdim kepada kiai-kiai NU, bahwasanya NU itu membuat struktur organisasi yang Indonesia belum ada. Tahun 1926 itu membuat struktur mulai di tingkat pusat namanya PB, provinsi, wilayah, di kota kabupaten cabang, di tingkat kecamatan majelis wakil cabang, di tingkat bawah ranting. Loh, inilah kelurahan, kecamatan sudah ada, Indonesia belum lahir. Nah, begitu Indonesia lahir, kenapa kok enggak kerajaan? Kenapa enggak seperti Belanda? Kok ada lurah? Loh, kok ke TNU gitu loh. Artinya apa? Artinya Indonesia ini yang sepakat negara republik, ya harus ada partai politik. Tapi kalau mengikuti kerajaan kan tidak ada itu. Ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh warga negara, bangsa, dan kelompok milenial. Lahirnya bangsa ini dulu tidak ujuk-ujuk. Tidak ujuk-ujuk. Bahkan, ini saya tidak mbak data ya. Iya, Pak. Ketika merdeka, ini orang berebut. Ada yang rumongso berjuang untuk Indonesia merdeka itu dia beragama Islam. Faktanya begitu. Ulama-ulama mulai Cut Nyak-Din, Imam Bonjol, Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, pokoknya semuanya ulama lah ya waktu itu yang berjuang untuk kemerdekaan. Begitu merdeka, beliau ada yang wafat kan ya. Tapi penerusnya kan banyak. Ini tarik-menarik kan? Apa negara Islam atau negara yang lain? Wah, ini kan tarik-menarik sehingga diputusilah, alhamdulillah. Di sini NU juga terlibat besar, harus negara Pancasila. Kan gitu dah, negara Republik Indonesia. Sebab kalau negara Islam, maka yang tidak Islam kan memang Indonesia ini banyak orang yang belum Islam waktu itu. Ada di Papua lah, ada di Bali. Jadi NU bikin, karena tidak ada kaidah, tidak ada perintah harus negara Islam. Sehingga ya sudahlah negara Republik Indonesia. NKRI negara Pancasila. Ya akhirnya kalau negara Republik, bukan kerajaan, bukan negara Islam, ya harus ada partai politik. Begitu diumumkan ada partai politik, berapa ratus partai yang ketika itu. Nah, ini proses. Sekarang masyarakat, warga generasi Z itu harus tahulah itu. Iya. Karena apa? Zaman Orde Baru hampir sejarah ini hilang. Sejarah hampir tidak ada kesempatan kecuali orang-orang ahli sejarah ya. Kalau anak-anak SD, kadang-kadang saya tanya, kamu kenal kerajaan Kahuripan? Apa itu, Bah? Nah, sampean kenal enggak kerajaan Kahuripan misalnya? Yeah. Padahal zaman saya dulu masih kecil, diajari itu kita berduduk gini. Itulah, jadi saya keinginan kader-kader muda, generasi muda itu mau memahami perjalanan bangsa, sehingga karena Indonesia ini adalah menurut saya dan mungkin menurut banyak orang itu kok tidak ada duanya dibandingkan di dunia. Bayangkan Mbak ya, saya kan pernah nun sewu ke Timur Tengah, waktu umroh, waktu haji. Kalau panas tidak karu-karuan panasnya. Nek dingin juga begitu dinginnya. Saya juga alhamdulillah pernah ke negara tetangga nang Pet itu kan dekat ya. Australia itu loh. Ya 2 jam lah dari Indonesia. Itu kalau dingin, Masya Allah dinginnya. Ya kan? Di Indonesia tidak ngalami begitu. Dan luas sekali. Di Papua, di Aceh, itu udaranya kurang lebih sama. Wis begitu apa wis begitu itu? Sudah begitu, di bawah ini ada kekayaan alam. Di atasnya bisa ditanami, udaranya bersahabat. Lah orang Belanda, udara tidak bersahabat. Dia tidak bisa nanam kayu jati, ya kan? Belanda itu tidak bisa nanam kayu jati.
Tetapi di Inggris ada bangunan utuh dari kayu jati. Kira gak zaman biyen. Lah, ini yang saya maksud, negara kita harus kita amankan dari segala aspek. Nah, dari segala aspek artinya kalau kader-kader kita itu tidak memahami itu, dengan kelebihan negara kita yang begitu beragam, bineka, terus kekayaan alam yang begitu sangat menjanjikan. Loh, ini orang lain melihat Indonesia itu kayak Joko ndelok perawan sing gak di duit. Ngiler. Ini anak perawan tapi gak di duit. Nah, kayak gitu lah. Itu orang luar melihat Indonesia, Mbak. Lah kita kadang-kadang enggak sadar. Sekarang ada era kebebasan, era reformasi. Makanya kalau ditanya kenapa kok mencari kader-kader muda? Ya selama ini yang saya alami, kader-kader muda yang mau terlibat di politik, terutama di PKB belum banyak. Belum banyak gitu. Belum banyak, tetapi adalah kelompok IPENU itu pelajar di NU kan? Iya, itu Pak. juga sudah, ya kan? Kelompok Ansor juga sudah dulu, gitu loh. Tetapi mereka kan ada yang terus, ada yang ini kan gitu ya. Nah sekarang kita mencari kader yang di luar komunitas NU. Komunitas NU ya. Iya, di luar itu. Calon-calonnya di luar komunitas NU. Ada dari Unibro itu tak delok. Wah, gitu tuh anu kita ini punya komitmen gitu lah. Komitmen. Nah, itu yang penting punya komitmen membangun bangsa, menjaga kondisi Indonesia yang tadi sedikit saya sampaikan gitu ya. Iya, gitu ya Pak. Tapi misalkan ini generasi-generasi milenial yang daftar nyalek di PKB ini emang benar-benar paham politik atau sekedar ikut-ikutan atau misalkan aji mumpung kayak gitu Pak? Enggak. Sebelum daftar kan saya mencoba tanya. Kita lakukan uji kelayakan. Uji kelayakan itu karena di komunitas NU, walaupun mereka ada yang bukan aktivis NU, tapi ditanya oleh kiai-kiai NU yang tahu persis tentang politik, tokoh NU Kota Malang, juga dari kalangan akademisi, mencoba melakukan interview satu persatu. 45 orang itu, 50 waktu itu, 50. Ya. Berarti 5-nya gagal. Ya, kan ketika interview kan ada yang menerus, ada yang tidak gitu ya. Itu kan kita tidak bisa membatasi pendaftar. Ketika itu yang siap 50 orang, tetapi yang melanjutkan ya hanya 45 orang karena Malang kuotanya DPR-nya 45. Nah, itu semuanya sudah dilakukan uji kelayakan oleh para kiai, para akademisi. Saya tidak ikut. Tapi ada mantan DPR, tokoh DPR yang dulu pernah itu juga ikut interview lah ya. Hasilnya saya tanya yang kiai itu, Pak Yai gimana teman-teman tadi yang nyal? Wah bagus tujuannya. Itu. Nah, kan itu apa psikotes lah itu ya. Itu sudah. Jadi tidak ada yang keterpaksaan. Tidak ada ya Pak? Tidak, saya tidak mau memaksa orang sebab kalau saya paksa terus dia jadi. Setelah jadi dia itu merasa punya tanggung jawab yang beban. Iya, kalau dipaksa kan gitu. Harus ada kesadaran. Enggak, jadi saya tidak, tapi menawari iyalah. Saya tawari, tapi iya tidaknya kita kembalikan gitu lah. Kadang-kadang ada aktivis di Malang, di kota, di PKB situ, dia sedang proses S2, tiap hari di kantor PKB. Ditanya tidak nyalon, tahu-tahu daftar. Karena dia bilang kalau saya daftar tidak mungkin ditolak itu. Ya sudah. Itu. Tapi saya tanya, kamu daftar enggak? Ya, saja. Itu tahu-tahu loh kok daftar. Itu mengejutkan saya, tapi karena saya kenal terus dia sering terlibat di dalam diskusi politik, pendidikan politik. Mungkin dari situ dia itu ya. Iya. Kan PKP ini kan menargetkan 12 kursi dewan ya Pak ya di Pileg 2024. Dan apakah target 12 kursi dewan ini bisa tercapai oleh PKB nantinya? Kalau bahasanya orang PKB itu tidak boleh meyakini sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi. Tetapi optimis boleh. Optimis. Kan tidak boleh Mbak kita. Kita kan nggak ikut ngatur dunia. Lah ini kelemahan. Saya ini terlibat di politik ya, bahasanya terlibat apa ya, terkait atau terlibat koyo melek ya.
Nggak bahasa. Saya kumpul sama orang politisi itu sekian puluh tahun. Mulai zaman Allahyarham Pak Semuzati, Gaitol Hasan, saya menjadi santrinya lah ya. Itu apa tadi? Saya lupa ya, Masya Allah. Yang tadi target tercapai. Oh, Lah di kalangan orang-orang tokoh NU itu tidak boleh meyakini sesuatu yang belum pasti, belum pasti atau belum kerja, tetapi itu bagian motivasi dan optimisme. Optimisme ya Pak. Ya? Gitu, optimisme. Sebab apa? Kalau seorang politisi memastikan saya pasti jadi, saya pasti tidak jadi, ini namanya tidak memakai kaidah-kaidah di dalam teori kita, di dalam agama kita. Sesuatu itu pasti ada yang ada yang mengendalikan, tetapi kita tidak tahu gitu loh. Karena tidak tahu itu kita optimis. Optimisnya begini, pertama, kan selama ini negara siapa yang mimpin? PKB pernah mimpin, cuman sebentar. Mana kejelekan ketika negara dipimpin Gus Dur? Dolar dari 12-14 ribu jadi 6.500. Saya kenal seorang habaib pedagang, bertahun-tahun dia cerita ke saya baru kali ini mendapatkan untung yang besar setelah Gus Dur jadi presiden. Itu saya tidak bohong, itu karena dia cerita ke saya. Nah, artinya PKB, NU hanya diberi kesempatan sebentar cuman. Lah, itu kesempatan oleh Allah yang lain kan. Saya bicara oleh Allah, walaupun melalui proses politik ya. Apa yang terjadi? Masyarakat seperti ini terus. Terus sekarang pemimpin sudah ganti 4 kali ya, Gus Dur, Mega, SBY, Jokowi, ya kan? Iya. Nah, kita tidak boleh menjelekkan beliau-beliau. Iya. Tetapi bisa diukur masyarakat ini belum sadar terhadap atau mungkin itu tadi bangsa Indonesia kesuwen melarat apa anak-anak kita kesuwen melarat apa sehingga belum sadar terhadap kepentingan politik. Nah, kita belum diberi kesempatan oleh rakyat dan oleh Allah untuk yang kedua kalinya. Saya optimis gitu. Saya optimis dengan milenial yang banyak ya, dengan kita ketemu banyak komunitas. Terus selama ini PKB juga sudah pernah moncer lah ya. Lah, partai lain juga pernah moncer ya kan. Dan kondisi PKB di Kota Malang itu setelah jatuh, ketika Gus Dur dijatuhkan itu, kan PKB ikut jatuh. Nah, itu sekarang udah naik terus. Naik terus. Kalau partai lain setelah jatuh kok, setelah naik kok jatuh terus. Nah ini sehingga saya optimis. Iya. Saya optimis, mudah-mudahan gitu loh. Tapi soal apa yakin enggak ya itu tadi. Enggak boleh lah meyakini. Tapi target boleh gitu loh. Target boleh. Siapa tahu masyarakat juga mulai paham. Coba-cobalah PKB cek menang bisa lah. Gitu. Terus strategi yang Bapak lakukan untuk memenangkan itu semua seperti apa Pak? Karena ini penetapan caleg belum ada, baru DJS itu pun belum diumumkan. Hanya secara pribadi caleg sudah melakukan sosialisasi secara bukan sembunyi-sembunyi ya, secara apa ya? Kalau sembunyi kan lain ya. Iya. Dia tidak mengeflorkan saya caleg nomor sekian, ya itu enggak. Tapi dia mengenalkan saya calegnya PKB, ya itu sudah. Ada sosialisasi lah untuk kita melakukan konsolidasi. Salah satunya saya juga memberikan pendidikan politik kepada warga yang sekiranya bisa kita hadirkan. Seperti tadi sebelum kita ngomong di sini, saya kan punya catatan. Iya, Pak. Punya catatan yang perlu menjadi renungan semua orang. Iya kan? Ya. Satu, kenapa kita harus berpolitik? Iya kan? Terus kenapa begitu partai politik diberi kebebasan, rakyat diberi kebebasan, tapi malah pasif atau apatis? Ini contoh ya. Ya. Nih, saya punya catatan. Kalau tahun 55 mungkin tidak bisa dipakai patokan karena partainya jumlahnya puluhan, mungkin sudah atas 100 ya. Tapi pemilu yang kita pada posisi tidak sehat,
tahun 71 ya. Itu pemilu itu memang betul-betul kompetisi. Karena lama tidak ada pilihan umum, setelah tahun 55, tahun 60 tidak pemilu, tahun 65 ada masalah, baru tahun 71 pemilu. Itu pertarungan yang sangat kuat. Lo itu di bawah tekanan lah, katakan gitulah, kalangan kita ya, kalangan kita. Itu pemilihnya cukup besar. Cukup besar. Lah begitu tahun 77 juga begitu. Tahun 77 juga hampir di atas 95%. Terakhir katakan tahun 97 itu partisipasi rakyat di dalam pemilu menurut catatan yang saya dapat. Valid tidaknya monggo diteliti. Ini kan bukan ujian ya. Tapi catatan seorang politisi itu kan sebenarnya nggak terlalu jauh. 97 itu pada posisi pemilu masih kita di bawah tekanan. Masyarakat kita tidak boleh aktif betul-betul ya. Itu 96,6% yang ikut partisipasi. Tahun 99 dibebaskan sudah. Reformasi kan, malah turun 92%. Jadi 92 kurang lebih ya, ini kurang lebih. Soal angka nanti karena di media. Saya tidak memastikan, tapi catatan saya kurang lebih 92%, berapa itu ikut pemilu. Tahun 2004 sudah kelihatan reformasi, kelihatan kebebasan. Itu malah yang ikut pemilih 84%. Bahkan itu yang milih legislatif, milih DPR. Yang ikut pilpres, yang pertama kali diberi kebebasan milih presiden, itu hanya 78%. Bahkan tahun 2009 itu menurun lagi 70%-an kurang lebih. Dan yang milih presiden juga turun dari 78 menjadi 71%. Tahun 2014 mulai naik. Nah, 2014 kan kemarin kan yang Jokowi terpilih itu. Yang milih DPR mulai naik dari 70% menjadi di atas 75%. Maaf soal angka kurang lebih ya. Kurang lebih. Dan yang milih presiden masih tetap stagnan 70%. Artinya apa? Rakyat sedikit banyak mulai memahami. Begitu euforia, dia drop, ya kan? Terus lihat kejadian situasi politik yang muncul di media atau di fakta ya, saya tidak mengatakan media saja, ada media, ada fakta ya. Itu tambah menurun masyarakat, males, muncul pragmatisme. Ini yang terjadi. Terus ketika tahun 2014 kemarin mulai naik, nah, berarti mulai ada kesadaran. Saya seneng di Kidul Pasar ini, sampean tahu Kidul Pasar ya? Ini kira-kira 1 kilo, 1,5 kilo dari kantor ini. Itu di ganggang ditulisi, jangan ada caleg yang coba-coba nyuap gitu loh ya, tidak menerima uang. Itu tapi beberapa kelompok di Kota Malang melakukan itu. Pragmatisme mulai diadam, tapi ya tetap masih ada saja begitu. Ini kendala kita untuk mencapai angka tadi itu. Ya nuwun sewu, PKB saya megang bukan partainya pengusaha, partainya santri memang. Jadi ketua saya, ketum saya itu juga nuwun sewu memang pejuang santri, tadi ya gak duwe pabrik. Jadi saya harus sadar nggak itu banyak uang lah. Tapi setelah jadi kita juga tidak akan sesuatu untuk pribadi lah. Itu pikiran kita. Sehingga kalau ada pragmatisme rakyat sendiri, waduh PKB alamat kalah. Alamat tapi bukan mesti. Kalau semuanya harus pakai uang. Nah, tapi ya bisa saja. Tapi kita nggak tahu lah ya. Kita nggak tahu. Nggak tahu, mudah-mudahan PKB bisa eksis walaupun modal tidak sebesar partai lain ya. Berarti ini kan tadi kan sosialisasinya dengan pendidikan politik ya Pak ya? Iya. Ya selain itu Pak, ada apa lagi sosialisasi sudah? Yang utama sebetulnya saya utama pendidikan politik karena apa? Saya membaca keadaan, kebetulan saya ngalami masyarakat dijak hura-hura, hura-hura ya. Foya apa misalnya konvoi bawa bendera itulah. Mereka senang, tapi rakyat yang tidak senang. Aktivis itu senang diajak keliling ya kan? Bangga. Saya juga senang gitu loh. Tapi kadang-kadang saya dengarkan
Orang di jalan marah. Marah ya Pak ya. Artinya nggak suka, ganggu lalu lintas itu loh. Iya. Siapapun kan gitu. Bikin kemacetan. Bikin kemacetan dan sebagainya. Apalagi sekarang KPU kan tidak membolehkan juga kan ya. Sehingga dari situ sekian 5 tahun yang lalu sudah aturan begitu, tidak boleh konvoi macam-macam kecuali keberangkatan saja. Misalnya kayak besok kita tanggal 23 harus memberangkatkan kira-kira 15 kendaraan dari Malang ke Solo. Itu kan berangkat toh. Itu berangkat saja itulah. Itu tidak apa-apa. Tapi akhirnya untuk bagaimana kita mensiarkan. Saya berpikir begini. Tidak ada orang yang punya kepekaan sosial tidak tahu partai namanya PKB. Pasti tahu. Cuman di dalam PKB ada apa itu yang tidak tahu. Nah, di sini saya melakukan pendidikan politik setiap kelurahan ada orang 2, orang 3 itu kita kumpulkan ya, biar dia cerita kepada tetangganya karena ini menyangkut nun sewu Mbak. Pendidikan politik itu kan sebetulnya tugas negara dan tugas partai politik. Cuman kalau negara itu kan enak, duit tanpa seri, ya. Kalau partai politik, ya mampu-mampunya, gitu lah. Jadi kita mengumpulkan, sudah ini aja pendidikan politik, sambil sosialisasi. Sosialisasi mungkin banner, mungkin apa dan sebagainya. Kita memakai kaidah al-muhafadzatu ala qatimi sholeh wal adu bil jadidil aslah. Cara lama yang baik ya kita pakai, tapi yang tidak baik ya kita hindari, mencari yang lebih baik. Kelemahan yang paling ada pendidikan politik pada warga bangsa belum tersosialisasikan sehingga sekarang saya memakai cara itu. Ya baik Pak. Untuk programnya Pak? Program terhadap apa ini kira-kira? Kalau program terhadap partai kan ya normatif ya. Tapi program itu akan terwujud ketika menjadi punya perwakilan di pemerintah gitu. Kalau program partai politik ya saya kira apa ya, mau jadi pekerja sosial kita orang politik. Nanti kalau mau pekerja sosial nyatanya tidak punya dana untuk sosial. Nah ini kan negatif, ya kan? Tetapi kewajiban partai politik harus menyambung kepentingan-kepentingan sosial masyarakat kepada pemerintah. Misalnya ada bansos, wah itu ya harus tersalurkan gitu loh. Itu. Tapi kalau partai sendiri ya paling secara pribadi saja kita harus dekat dengan orang, ngopi bareng, rokokan bareng, bila perlu gowo tumpeng bareng gitu aja lah ya. Kalau soal itu program kita memberikan pendidikan itu lebih penting daripada sekedar memberi sesuatu yang nilainya tidak jelas. Tidak jelas itu. Ya, tidak jelas itu. Itu lebih baik pendidikan politik. Pendidikan politik yang lebih diutamakan. Ya, ya, ya. Ya. Pak, ini kan kalau misalkan di tingkat nasional, ini PKB berkolaborasi dengan Partai Gerindra ya Pak ya? Oh ya. Ya, untuk memenangkan Pak Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dan pada beberapa artikel berita itu Pak Prabowo mengatakan bahwa PKB dan Gerindra itu adalah kawan sejati ya Pak ya. Dan di level Kota Malang sendiri, sejauh ini strategi apa yang dilakukan untuk memenangkan Pak Prabowo Subianto? Begini ya. Kita belum ada perintah resmi untuk memenangkan Pak Prabowo. Tapi untuk mengangkat ketua PKB untuk maju di Pilpres itu jelas. Memang sejak awal saya mengikuti perjalanan partai baik di pusat maupun di daerah. Pak Prabowo itu medayo ke PKB. Sehingga berkunjung. Menjadi ya, itu jauh hari lah ya, jauh hari. Sehingga ketum kita itu ngomong ini, siapa saja yang gandeng PKB jadi presiden. Itu betul itu. Ketika Nun Sewu, Megawati gandeng ketua PBNU, PKB tidak waktu itu. PKB gandeng SBY. Gitu ya. Ini maaf masa lalu. PKB gandeng orang lain, menang orang lain. Terus gitu. Lah itu ketum itu punya hitungan. Nah Pak Prabowo kalau gandeng PKB sampai amati. Dan Pak Prabowo mengiyakan, betul. Ya sejak dulu gandeng sampean, gitulah. Itu ceritanya Mbak. Ceritanya sing dua partai PKB dan Gerindra ada kesepakatan, ada fakta integritas calon presiden dan wakil presiden apa katanya beliau berdua.
Tapi jangan berpikir kalau mereka mau maju tidak ada sandungan, itu ya. Orang lain juga ingin maju, ingin jadi. Oleh karena itu kita belum ada kepastian siapa nantinya. Tetapi yang jelas belum ada partai lain yang sudah dekat dengan PKB kecuali Gerindra. Itu. Lah strategi kita ya sudah kita ngangkat sukseskan itu. Otomatis Pak Prabowo kalau jadi gandeng Pak Muhaimin itu pasti akan kita angkat nunggu bulan Oktober. Politik itu kan Mbak, sulit juga. Istilahnya orang Jakarta, saya tidak mau nyebut namanya, perubahan per detik. Lah perubahan per detik itu istilahnya politisi Jakarta. Kalau istilah saya, semua apa maumu, apa mau dia, yang terjadi adalah maunya Allah. Nah itu tapi kita akan ikhtiar ya, ikhtiar. Tapi ikhtiar kita sudah dekat betul. Jadi strategi kita belum bisa memenangkan satu atau dua orang, tetapi yang penting sama-sama konsolidasi. Kita bagaimana merekrut calon-calon mengamankan suara di tingkat TPS. Dan itu nanti otomatis kalau gandeng Pak Prabowo otomatis mengamankan suaranya Pak Prabowo, betul kan? Itu salah satu yang kita lakukan dulu. Apakah nanti jadi Pak Prabowo? Mudah-mudahan, gitulah. Soalnya saya tidak bisa memastikan karena politik itu yang terjadi adalah terakhir ketok palunya Gusti Allah. Tapi kita membuat langkah supaya nanti kalau betul-betul kita running di Pilpres, maka suara di TPS itu sudah kita amankan. Ini salah satu. Kalau soal mempublik nama beliau baik Pak Muhaimin, Gus Muhaimin maupun siapa? Pak Prabowo itu kan sudah masyhur ya. Sudah masyhur. Misalnya Pak Muhaimin dia ditunjuk di tingkat internasional partai tengah gitu. Pak Prabowo juga siapa yang tidak tahu Pak Prabowo yang viral di media sosial katanya Gus Dur Pak Prabowo nanti akan jadi presiden. Gitu. Jadi kita masih mengamankan di tingkat TPS strategi kita. Ya, baik. Pak, ini strategi Bapak kan sebagai ketua DPC PKB Kota Malang ya Pak ya, untuk menggait pemilih muda itu seperti apa? Karena sekarang ini kan pemilih untuk Pileg 2024 dan Pilpres 2024 kan didominasi oleh generasi muda. Gen Z. Ya, ambil di atas 50 ya. Di bawah. Pemilih milenial? Generasi Gen Z dari usia 97 sampai 2000-an. Nah, artinya pemilihnya nanti yang dianggap milenial itu kan hampir 60% kan? Iya, 60%. Ya. Nah, satu, kita tidak kesulitan karena caleg-caleg kita milenial. Yang tidak milenial itu cuma saya. Tapi coba Bapak milenial, Pak. Jadi akhirnya teman-teman bagaimana mengadakan kegiatan, menampung aspirasi. Ternyata yang menjadi harapan mereka itu rata-rata hidup yang tidak sulit dalam arti pendidikan, terus pekerjaan. Itu sebetulnya semua partai mungkin akan ke sana ya. Tetapi kita di samping jangan sampai orang bisa hidup enak, tapi pikirannya susah. Nah, itu kan tidak bisa diganti dengan uang. Nah itu kita nyoba ya, ada yang gembira lah ya. Anak-anak muda kemarin ya main-main dengan lomba-lomba kesukaan anak. Mobile Legends apa itu ya gitu. Itu bukan menarik ya. Karena caleg kita itu kebetulan kelasnya di situ. Jadi komunitas mereka yang coba dihubungi itu. Jadi tidak ada strategi khusus. Pada umumnya kita ingin bagaimana nanti yang selama ini sekolah didengung-dengungkan gratis, nyatanya tidak gratis. Masih bayar ya Pak? Masih bayar. Terus yang kedua, saya pingin nanti teman-teman itu jangan memaksa rakyat itu bayar pajak terus naik. Itu loh, Mbok sekali-kali turunkan PBB misalnya. Wong pajak daerah itu berapa, Mbak? Ini anggaran APBD Kota Malang katakanlah X triliun.
itu sekitar 20% itu pajak daerah. Lah yang 70% kan kurang lebih lah ini ya, kurang lebih. Jangan disalahkan, wah angkanya nggak benar, saya nggak bicara angka, itu bicara politik. Artinya dana APBD itu yang tingkat kota atau kabupaten itu masih banyak di-drop dari dana pusat. Sehingga dana daerah seperti retribusi, PBB, BPHTB, nah itu masih nilainya tidak terlalu signifikan gitu. Parkir macam-macam kan itu. Nah, yang langsung menyentuh rakyat supaya rakyat tidak berat kan bisa diringankan, misalnya kan gitu. Di Malang ini Mbak, mungkin masih di Jakarta, di Indonesia. Saya kencing itu harus bayar loh Mbak. Iya, kencing aja bayar ya. Kencing aja bayar. Ini negara kaya tapi kencingnya bayar gitu loh ya. Parkir bayar sekarang. Parkir bayar, kencing bayar, rapi ya gitu bayar. Bayar mahar itu. Mahar ya pajak. Nah sekarang itu kencing bayar, ini bayar. Nah tetapi bukan berarti, wah enggak mungkin Pak Fatkula ngomong begini. Bisa kalau kita serius. Kalau kita serius bisa. Sudah. Asalkan pejabatnya semuanya itu qanaah. Artinya apa? Yang diterima sudahlah. Tapi rakyatnya juga gitu. Jangan nuntut kepada pribadi pejabat untuk memberi sesuatu, tapi kepada kebijakan gitu Pak. Itu kita punya kaidah-kaidah seperti itu. Kalau misalnya rakyatnya paham politik, dia tidak mungkin datang kepada DPR minta sesuatu. Tapi karena melihat fenomena media seperti ini, tahu-tahu ada DPR yang belum jadi naik sepeda ontel, setelah jadi pakai moge. Lah ini yang jadi mangkel rakyat itu gitu loh Pak. Lah ini yang harus kita hindari lah ya. Lah sehingga apa yang kita perjuangkan kalau kita mau serius, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Tergantung. Tapi untuk menanggulangi parkir tadi ditiadakan, apakah juga termasuk program? Kalau parkir tiadakan memang ya perlu kajian ya. Perlu kajian. Kadang-kadang repotnya kan begini Pak. Ada pedagang yang ngotot itu loh. Pedagang yang ngotot itu apa? Pengusaha. Iya. Ada pengusaha yang ngotot kepingin dapatkan parkir itu lah. Maksud saya itu enggak apa-apa. Iya kan? Itu enggak apa-apa. Tapi bagaimana aturan dan yang ketat. Masalahnya kan pelaksana di lapangan itu kadang-kadang ada kelemahan gitu loh. Lah kontrolnya juga ada kelemahan. Lah kumpul kelemahan akhirnya bahasanya ya pancet maukuf lah istilahnya gitu. Itu masalahnya. Sebetulnya kan rakyat itu mau bayar parkir juga enggak masalah asalkan sesuai aturan, asalkan aman. Kan gitu. Iya. Terus hasilnya juga jelas. Lah ini kan semuanya sulit untuk diawasi. Sehingga ketika ada masalah rakyatnya muring. Nah itu terus menerus problem begini yang tidak habis-habisnya. Kayak kemacetan itu. Sekarang ketika dibuatkan jalan, saya tidak menuduh di Kota Malang ya. Saya pernah lewat di satu daerah dibuatkan jalan besar Mbak. Iya. Belum dimanfaatkan pemerintah, dibuat dodol kacang, dodol es, dodol pangsit. Wah, ini sak meter bisa berapa juta tempat jualan pangsit itu. Itu bukan di Kota Malang. Bukan di Kota tapi di Malang mirip-mirip. Kita bikin jalan nanti penuh itu lah. Sebetulnya kalau kita saklek dalam arti gini, carikan tempat pengusaha kecil UMKM ya. Iya. Tempat yang layak. Buatkan pujasera gratis ya. Iya. Terus jangan boleh jual di jalan ya. Itu kan mungkin gitu. Tapi ini perlu sosialisasi. Lah ketika orang takut, aku sosialisasi benturan dengan orang-orang jual mie, nanti jangan-jangan nggak dipilih lagi. Ini penyakit. Ini penyakit gitu loh. Takut tidak dipilih. Gitu loh. Tapi misalkan kalau pedagang dibuatkan pujasera tuh kadang nggak betah Pak, karena di pujasera tuh kadang sepi pembeli gitu. Akhirnya semuanya itu bisa tergantung pemerintah Mbak. Sepi dibiarkan ya bisa sepi dibantu supaya rame juga bisa, gitu loh. Seperti kayu tangan. Iya. Asalnya sepi dirame-rame kan bisa, gitu loh. Sebetulnya pemerintah tuh bisa saja, cuman harus ada diskusi, dan mungkin pemerintah juga memang saya sudah diskusi kan gitu toh. Ini pengalaman. Saya terpaksa ini. Saya dulu sedih melihat
PKL jualan di alun-alun. Di alun-alun. Muka Masjid Jami penuh dengan PKL. Sementara orang-orang Masjid Jami protes. Pak Fatkullah sampean kan DPR. Ya apa di alun-alun ini tempat PKL itu kok lek bengi ono sing dulinan sing enggak. Gitu. Akhirnya saya cari solusi, hampir 2 tahun itu diskusi. Sudah bangunkan pasar. Nanti pasar itu biar ditempati PKL. Mana Pak? Comboran. Pasar Comboran yang sekarang tidak dirawat itu ide pertama. Saya bisa bicara itu karena saya sebagai pelaku. Kepala Dinas Pasar oke, Kepala Bagian Pembangunan oke. Setelah dibuatkan habiskan miliar. Betul PKL dihilangkan ya di alun-alun, alhamdulillah. Tapi ternyata untuk kelanjutannya tidak dikelola sesuai dengan harapan. Nah, itu kan bukan tanggung jawab DPR. Iya. Sekarang akhirnya kan pasar di Comboran itu kan kelihatan tidak manfaat banyak. Wis ngono bangun lagi gedung lagi, gitu wis. Buang-buang anggaran. Ya, itu bahasa sampean. Jadi gedung sing ngono itu dirawatlah, kalau tidak pas bagaimana. Ini memang perlu kebersamaan, perlu penjelasan dan satu, Mbak, yang perlu harus ikhlas. Ikhlas. Kalau yang bicara itu tanpa tendensi apa-apa, tidak ingin sesuatu, insya Allah yang lain bisa menerima. Tetapi kalau yang punya gagasan itu ada hidden agenda, ini yang masalah. Saya tidak mengatakan dia punya hidden agenda, kok nggak dilaksanakan itu. Itu masalahnya, Mbak. Iya. Dan juga di sini juga sering banjir, Pak. Semakin macet, Nah, banjir. itu dulu saya juga sering diskusi di media itu. Bagaimana Pak Fatkullah? Saya itu orang Malang. Saya puluhan tahun hidup di kota Malang. Ketika hujan tertinggi curah hujannya, itu saya keliling sungai-sungai Metro, Brantas, Amprong, Lesti, itu ngeliling kota Malang. Tidak ada yang penuh. Tidak ada yang penuh. Paham ya? Ya. Sungai Brantas misalnya di sekitar hotel apa ini, Mbak? Kalau dulu namanya Sena Putra itu loh. Di kantor polisi. Nah, RSA, RSA sekarang ya. Itu selatannya ada sungai besar kan? Enggak pernah penuh itu. Kecil hotel, bukan? Apa? Ya, dekat itu. Itu enggak pernah penuh kalau hujan. Itu namanya Sungai Berantas. Terus nanti ketemu dari Melimbing ke arah selatan, namanya Sungai Amprong. Juga enggak pernah penuh kalau hujan paling lebat. Terus nanti di daerah Metro Malang Barat ya, Bandulan, itu ada namanya Kali Metro. Juga tidak pernah penuh. Artinya apa? Sebetulnya drainase alam, bukan singgawe pemerintah, singgawe Gusti Allah. Itu menyediakan kota Malang untuk menampung banjir bisa sebetulnya. Loh, kan kita enggak pernah ikut bikin Berantas. Nggak bikin metro, nggak bikin Kali Amprong, dibikinkan sama Gusti Allah, iya kan? Saya nggak pernah dengar orang Belanda bikin sungai itu. Itu alam, dibuatkan Allah. Andikan semua drainase dimanage dengan baik, tapi saya dengar sekarang digitukan ya. Itu masuk ke sungai itu, insya Allah Malang nggak akan banjir. Nggak akan banjir. Lah itu pikiran saya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Iya, ketika saya jadi DPR di komisi bangunan, sudah lupa ya. Itu mestinya penerus pejabat itu kan ya merekam lah. Ini makanya saya enggak ingin jadi pejabat. Kesel. Capek ya, Pak. Loh, ya kasihan. Saya enggak takut dosa, bukan berarti enggak mau ya. Saya tidak ambisi ke sana. Kalau kondisinya harus duduk bersama lah dulu. Kalau jadi pejabat, kita mau enggak nandangi bersama-sama? Kalau saya mau, ayo. Tidak mungkin kan wali kota sendiri. Wali kota, DPR atau partai politik duduk bersama. Oke, kita bersama-sama. Mengatasi apa? Banjir. Sudah, tidak ada kepentingan lain kecuali itu. Wah, itu saya semangat. Walaupun nggak jadi pejabat, ngewangi pejabat. Gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Kalau demi kepentingan orang banyak. Gitu, Mbak. Soalnya tanpa kebijakan politik juga tidak akan terwujud. Jadi
politik harus jalan damai, tapi gagasan-gagasan seorang kepala daerah, seorang anggota DPR itu nanti juga harus mengamati problematika kota. Saya minta kepada caleg-caleg saya nanti ya akan kita tatar ke sana untuk mengetahui permasalahan kemacetan, banjir dan lain sebagainya. Itu kita ingin ya. Terus caranya Bapak sebagai ketua ini untuk, kan anggota dewan itu adalah aspirasi masyarakat ya Pak ya, agar didengar oleh rakyat-rakyat itu seperti apa? Yang sekarang ini yang saya lakukan ya ketika teman-teman reses atau ketika saya mendatangkan kader-kader pendidikan politik, mereka saya suruh datang menyampaikan. Di DPR itu begini, mungkin aspirasi. Atau ketika reses itu kan bagian dari tugas DPR menyerap aspirasi masyarakat. Jadi hasilnya reses itu saya harapkan disampaikan di paripurna mana yang bisa ditindaklanjuti. Itu. Seperti itu ya Pak ya. Ya, dan itu normatif sebetulnya, normatif. Tapi kalau di PKB itu karena punya banyak kumpulan mulai takmir masjid, jamaah tiba, jamaah tahlil, itu komunitas kita. Bukan berarti mereka semua PKB ya. Tapi itu komunitas kita. Kita gampang mendapatkan masukan, mendapatkan aspirasi. Itu sangat gampang. Pondok pesantren kita tahu, ya kan? Ya. RMI yang punya guru ngaji yang sekian tahun, pesantren yang tidak pernah di backup pemerintah di Kota Malang secara proporsional ya. Kalau kita melihat anggaran pendidikan itu 20% itu kan tidak ada diskriminatif pendidikan pesantren dan non pesantren. Gitu loh. Kalau non muslim kan memang sedikit gitu ya. Yeah. Tapi ini ternyata belum mengcover itu. Nah, gitu-gitu aspirasi yang ada di kita sangat kompleks lah. Tidak sulit kalau untuk menampung aspirasi, tapi yang sulit bagaimana aspirasi itu merealisasikan semuanya. Itu yang paling sulit. Iya. Lalu Pak, ini berikan tips cerdas kepada pemilih pemula untuk memilih di Pileg 2024 dan Pilpres 2024 nanti. Bagi pemilih pemula, kalau Anda ingin merasa menjadi bangsa dan penduduk warga Indonesia dan masa depan Indonesia itu ada pada kelompok milenial. Iya. Bukan pada saya, bukan pada senior saya. Harus terlibat politik. Paling tidak mengetahui apa itu politik, dan PKB siap menampung, siap mengakomodir, siap diskusi. Termasuk memilih seorang pemimpin nanti ketika Pilpres. Karena Pilpres ini adalah yang menentukan langkah 5 tahun ke depan. Saya tidak mengarahkan, tapi saya sebagai calon. Mungkin Anda sudah tahu semuanya kan calon saya. Tapi yang jelas, kita cari orang yang sudah selesai urusan keluarga dan pribadi. Itu penting. Iya Pak. Terus kalau misalkan pemilih yang apatis Pak terhadap Pileg dan Pilpres. Nah ini menghadapi pemilih yang apatis ini macam-macam cara. Yang satu rahasia, saya tidak mau bicara. Karena apatis ya. Apatis itu kan, atau mungkin istilahnya swing voter atau gimana ya? Nggak peduli gitu Pak terhadap kalau nggak peduli sebab pemilu. Dia tidak tahu, itu bisa diberitahu. Tetapi yang repot, dia tidak tahu tapi juga tidak mau tahu. Nah, ini yang repot. Tahu tapi malas untuk nyoblos. Lah ya. Itu bisa swing voter misalnya. Bisa didekati, bisa di ini apa masalahnya. Wah saya nggak cocok dengan DPR-nya. Ya jangan DPR-nya, dipilih partainya misalnya. Apalagi partainya Pak. Misalnya, enggak apalah partai kok. Masuk KB jelek. Kan gitu. Oh tiba-tiba mungkin, Pak, saya ini kan kalau pemilu nggak kerja Pak sehari. Iya ya, mestinya pemerintah ini saat pemilu pekerja kasar itu supaya digaji sehari saja. Berani nggak perusahaan tuh gaji orang harian terutama ya. Kalau gaji bulanan sebetulnya dia libur nggak libur tetap kan ya. Tidak ada absen kan tetap.
Tapi yang repot pekerja harian. Pekerja harian yang di pabrik-pabrik ketika tidak masuk kan dipotong itu. Nah ini mestinya pemerintah mencoba supaya tidak ada kesan nanti nyoblos harus diganti oleh calegnya itu loh. Kadang-kadang alasannya sederhana. Saya tidak kerja Pak sehari ini Pak. Katanya sing di sawah-sawah wis spray ndak macul Pak, saya gimana ini? Lah ini yang memang kondisi kita masih kondisi di bawah ya, kondisi ekonomi itu yang juga problem bagi kita. Supaya milih ya itu tadi, kalau urusannya karena dia tidak kerja sebab pemilu, maka pemerintah saya melalui forum ini ya supaya didengar lah ya, pemilu sehat ya kan. Tetapi kalau memang apatis dan lain sebagainya ya ini lain masalah ya. Lain masalah, saya kira pelan-pelan masyarakat akan bisa paham lah. Okay? Paham ya Pak ya. Terus pesan Bapak kepada Bacalek jika nantinya terpilih untuk menggerakkan anti korupsi ya. Seperti apa? Saya berpesan kalau anak-anak atau saya akhirnya bilang anak-anak karena caleg saya itu seumur sampean. Yang tua cuma 2. Yang tua cuma 2 ya Pak ya. ya. Kalau teman-teman caleg-caleg saya PKB yang jadi, saya memberikan saran, aturan sekaligus tekanan. Nah, 1, uang yang Anda terima sudah cukup. Kalau kamu ingin tambah, berapapun tidak akan terselesaikan. Maka fungsi anggota DPRD, kalau tidak cukup karena gaji yang diterima, maka ini bahaya. Itu bahaya. Jadi harus dirinya dulu saya sudah selesai. Partai saya tidak pernah menekan anggota DPR membayar sesuatu yang berat. Paling tukono jajan senilai 1 juta. Misalnya ya, 1 juta itu saulang. Ya enggak lah, artinya ini selingan saja, maaf. Sebetulnya partai sudah bisa bergerak, tidak harus memanfaatkan caleg. Tapi kita ngawasi caleg-caleg itu harus ada qanaah. Gelem nrimo apa sing didapat, tapi kalau sudah itu bisa ya harus mau menyuarakan aspirasi rakyat. Ini saya kira nanti akan kita kawal betul. Dikawal betul ya Pak. Akan kita kawal semaksimal mungkin sebagai seorang ketua partai, karena ini kewajiban saya. Karena apa? Seorang ketua partai itu kulukum ro'in wa kulukum mas'ulin ar-ra'iyah, Mbak. Saya tanggung jawab atau tidak bertanggung jawab, tetap harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini yang berat. Saya disumpah atau tidak sumpah, siapapun, tetap oleh malaikat, oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban kepada nanti kita DR. Ini di keyakinan kita. Dan saya kira ada juga orang-orang banyak yang punya keyakinan seperti saya, hanya bagaimana mengimplementasikan, gitu aja. Seperti itu ya. Iya. Dan untuk arah itu Pak, pendidikan dan kesehatan. Oh ya. Apakah ada ingin? Saya berharap selama ini pendidikan masih seperti itu ya, kurang detail pemerintah memberikan subsidi pendidikan. Kurang detail artinya apa? Kurang selektif bos ya, terlalu selektif atau gimana gitu ya. Yang jelas ya jangan ada orang yang sambat sudah. Nah berarti kita nanti bisa bekerja dengan NU, ada nggak di kanan kiri orang-orang NU yang masih ada masalah, itu harapan saya. Tetapi kita kecenderungannya melalui kebijakan APBD, bagaimana anggaran di APBD itu memenuhi peraturan, artinya 20% dari APBD. Kan undang-undangnya itu. Lah cuman 20% itu mungkin sekarang sudah ada di sana, tetapi pos anggarannya apakah untuk mengatasi murid atau fisik? Ini yang harus kita. Misalnya, saya kadang-kadang ngangen-ngangen. Kalau pemerintah Kota Malang ini APBD-nya katakan 2,5 T misalnya. 20% itu 500 berapa? 500 miliar ya. Nah, itu hanya untuk PAUD, TK yang dimiliki Pemkot, R aja ndak melok, SD, SMP, SMK sudah, SMA sudah Pemprov. Nah, kalau 2,5 T APBD, 20%-nya sudah
500 M ya. Iya. Kan sudah cukup mestinya. Nah, cuman 500 M ini apakah untuk kepentingan murid dan pengajarnya, yang ngajar dan yang diajar, atau tekel gak apa-apa diganti misalnya kan ya. Terus gapuro di sekolahan gak butuh digawe gapuro. Itu mahal loh. Lek satu gapuro misalnya katakanlah entek 25 juta. Lah lek 10 gapuro kan sudah. Lah itu kan nggak penting misalnya. Nah, tetapi itu di tempat pendidikan secara undang-undang tidak salah. Kepala sekolah atau dinas pendidikan dia membelikan tekel SD, ya tidak salah. Tapi apakah tekel itu sudah dibutuhkan? Gitu masalahnya, gitu loh. Nah itu yang ada goodwill ya. Secara perundang-undangan tidak salah, tetapi akhirnya kalau ada anak didik yang kesulitan biaya, ini tidak akan tercover secara seluruhnya karena kebutuhan fisik yang tadi itu. Saya masih ngalami, Mbak, dikira saya DPR kan, saya terjun ke masyarakat, ada seorang janda, ya kalau saya katakan nangis enggak sih ya, DP, Bah tolong Bah, anak saya ini sudah keluar 2 tahun, ijazahnya tidak boleh diberikan, karena apa? Karena belum bayar ini. Masih ada, Mbak, gitu. Dan itu sekolah negeri. Sekolah negeri. Jadi ini yang harus kita selesaikan pelan-pelan. Saya yakin kok semua wali kota punya goodwill ke sana. Kurang detail apa tadi? Kurang detail, kurang komunikatif dengan kelompok-kelompok, tapi dia juga merasa sudah komunikatif, kan repot ini. Itu masalah. Tapi kita jangan sampai ngilokno wali kota gak begitulah ya. Jadi problemnya ini harus bersama-sama sudah. Bila perlu kalau memungkinkan misalnya seorang wali kota njaluk tolong NU. NU kan kerjaannya sosial itu. Tolong sampean amati di kelurahan sampean ada nggak orang yang bermasalah belajar? Selesai sudah. Nggak usah nurung Pak Lurah, Mbak. Pak Lurah biayanya oke. Iya kan? Karena Pak Lurah pegawai kan, ya. Tapi kalau nyuruh orang NU gratis itu. Nah, misalnya seperti itu, gitu lah. Kalau nyuruh PKB nanti kan nggak enak. Organisasi sosial masyarakat selain NU Muhammadiyah kan bisa itu. Pak Muhammadiyah, sampean delok di kampung sampean, ada nggak yang sekolah anak-anak yang sekolahnya kesulitan? Kira-kira dalam waktu 1 bulan saya jamin selesai. Betul nggak? Data. Gitu loh. Lah tapi ya mudah-mudahan nanti ada wali kota yang begitu. Ya, nggak bangun citra lah. Dan Pak, ini kan untuk daerah pemilih ya Pak, dapil nanti di Pileg 2024 untuk PKB sendiri, ini ada Kedung Kandang ditargetkan 3 kursi, Lowokwaru ditargetkan 3 kursi, Blimbing 3 kursi, Klojen 1 kursi, dan Sukun 2 kursi ya Pak ya. Apa benar Pak? Ya, soal itu tadi itu sudah saya jawab kan. Iya. Namanya optimisme itu adalah bagian dari motivasi. Tapi kepastian angka segitu itu. Tapi saya berharap gitu loh. Saya berharap masyarakat mulai paham. Mungkin orang NU yang dulu tidak ke PKB, sekarang cobalah ke PKB. Kan jumlah NU itu kalau di Kota Malang perkiraan saya itu lebih dari 300.000. 300.000. Kalau minimal, kalau ditanya sampean dudu NU, bukan Pak, saya NU betul. Nah, itu kira-kira 300.000. Loh, selama ini yang milih PKB baru 65.000 gitu loh. Lah, siapa tahu nanti, saya kan tidak bisa maksa, ya kan? Kalau mereka sadar, ya kan? Oh, PKB ini, ya wis tak sekali-kali lah. Kemarin nyoblos partai ko, wis tahu, nyoblos partai ko, wis tahu. Coba sih tak bang PKB itu gambaran kasar ya. Itu aja lah. Oke, baik, terima kasih ya Pak ya. Sudah selesai pertanyaan. Makasih. Ya, baik, terima kasih Pak Fathullah SH. Ya, saya ini dipanggil Abah Fat, Mbak.
Abah Fat. Ya, enak Abah Fat. Abah Fat. Baik, terima kasih Abah Fat atas kesempatannya untuk hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini untuk berbincang tentang mata lokal memilih ya Pak, dalam program mata lokal memilih dengan tema strategi PKB Kota Malang usung Bacalek milenial. Dan mohon maaf Pak jikalau saya ada kesalahan kata atau sikap ya Bapak ya. Baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Tribun Network Jawa Timur. Mudah-mudahan jaya berpartisipasi kepada bangsa dan negara melalui podcast. Oke, baik, terima kasih ya Pak ya. Sami-sami. Oke, baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani Eka Saputri dan Abah Fat pamit undur diri dan sampai jumpa, ketemu lagi dalam Mata Lokal Memilih episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.